God, quiet! No, stop! Pervert! Is it? Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama David dan juga Amy. Diketahui saat ini mereka hendak pergi ke kampung halaman Amy. Di sana mereka akan menetap beberapa hari sambil merenovasi gudang rumah yang rusak karena sebuah badai. Sesampainya di kampung halaman Amy, mereka memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu di sebuah bar. Saat mereka sedang berbincang, mereka pun dihampiri oleh seorang pria bernama Carly. Diketahui kalau Carly ini adalah teman masa kecil Amy sekaligus mantan pacarnya. Terlihat Carly yang masih mengenali Amy dan langsung menyapanya. Lalu Amy mengenalkan Carly kepada suaminya David. Setelah berbincang-bincang, Charlie yang mengetahui kalau mereka sedang membutuhkan kuli untuk membetulkan gudang rumahnya, dia pun langsung menawarkan diri untuk pekerjaan tersebut. Terlihat David setuju untuk mempekerjakan Charlie. Tidak berselang lama, mereka pun dihampiri oleh seorang pelayan yang memberikan sebuah bil kepada David. Lalu David pergi ke depan untuk membayar tagihannya sekaligus membeli sebotol bir. Let's see, $15.50. Right? Appreciate it, sir. Every time I do this. What's it called? Perfect. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Jeremy yang hendak masuk ke bar tersebut. Diketahui kalau Jeremy adalah teman masa kecil Amy juga yang memiliki keterbelakangan mental. Terlihat dia diusir oleh pelayan dan juga pria parubaya yang ada di sana. Terungkap fakta kalau pria parubaya ini sering dipanggil dengan sebutan pelatih karena dia merupakan seorang pelatih rugby yang sangat disegani di desa tersebut. Pelatih nampak tidak menyukai Jeremy karena Jeremy selalu mencoba mendekati anak gadisnya yang masih di bawah umur. Setelah itu, sang pelatih yang sedang mabuk berat malah bertengkar dengan pemilik bar. Untungnya mereka segera dilerai oleh Charlie. Merasa jengah dengan kekacauan yang terjadi, David dan juga Amy pun memutuskan untuk segera pulang dan pergi dari bar tersebut. Saat hendak menuju mobil, tiba-tiba David terkejut karena mobilnya ditumpangi oleh Jeremy dan juga anjingnya. Amy yang tidak mau suaminya bertengkar dengan teman masa kecilnya, dia pun langsung mencoba bicara baik-baik kepada Jeremy hingga akhirnya Jeremy mau turun dari mobil dan membiarkan mereka untuk pulang. Dalam perjalanan ke rumah, David menjelaskan kalau saat di bar, dirinya tadi melihat foto masa muda Amy yang berpelukan dengan Charlie. Di sini Amy mencoba menjelaskan kalau dulu saat remaja dia pernah berpacaran dengan Charlie. Namun itu semua hanya masa lalu dan saat ini dia adalah miliknya seutuhnya. Mendengarkan hal itu, David pun terlihat sangat bahagia. Sesampainya di rumah masa kecil Amy, terlihat David yang menemukan koleksi musik piringan hitam peninggalan ayah Amy. Di sini dia langsung menyalakannya dan berjoget sedikit. Setelah itu dia pun berkeliling dan melihat setiap koleksi peninggalan ayah Amy. Sore harinya terlihat Amy yang sibuk membawa kebutuhan makan mereka, sedangkan David terlihat mulai bekerja di depan laptopnya. Diketahui kalau David ini bekerja sebagai penulis untuk sebuah film. Lalu saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kucing Amy yang bernama Fluty meloncat ke pelukan Amy. Keesokan paginya, David dibangunkan oleh suara musik yang sangat kencang. Setelah melihat keluar jendela, dia melihat Charlie dan juga para anak buahnya yang sudah mulai bekerja memperbaiki gudang mereka sambil menyalakan musik dengan suara kencang. Di sini David segera menghampiri untuk berbicara dengan Charlie. Di sini Charlie langsung mengenalkan teman-temannya yang bernama Big, Chris, dan juga Norman. Lalu setelah itu David mengutarakan niatnya menghampiri Charlie agar mulai besok Charlie datang bekerja sedikit lebih siang. Dia juga meminta Charlie untuk tidak menyalakan musik dengan volume yang keras. Mendengarkan hal itu, Charlie hanya bisa mengiyakan karena bagaimanapun David adalah bosnya.
Office owner, I'm coming up. Can you come a little late? Okay, so, everything okay? Setelah itu David segera kembali masuk ke dalam rumahnya. Tidak berselang lama, saat David sedang bekerja menulis untuk film yang akan digarap, tiba-tiba Big masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sebuah botol bir dari kulkas. Tidak hanya itu saja, dia juga mengambil sebuah apel yang ada di meja makan. Lalu Big mencoba berbincang mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh David. Tidak lama Amy datang menghampiri dan langsung disapa ramah oleh Big. Lalu Big berpamitan untuk kembali bekerja. Setelah Big pergi, David mengatakan kepada Amy tentang ketidaknyamanannya karena teman Amy yang masuk tanpa izin. Di sini Amy menjawab kalau David harus menjadi seorang pria sejati dengan menyatakan keluhannya langsung kepada orangnya. Mendengarkan hal itu, David segera keluar untuk bertemu Charlie dan mengutarakan keluhannya itu. Mendengarkan hal itu, Charlie di sini berjanji kalau hal tersebut tidak akan terulang kembali. Sebelum pergi, Charlie mengajak David untuk ikut berburu, namun David menolaknya karena pekerjaannya belum selesai. Malam harinya, terlihat David yang sedang bermain catur dengan istrinya. Melihat kemolekan dan juga kecantikan istrinya itu, David langsung memintanya untuk berbaring. Lalu David segera menikmati kesegaran susu putih milik istrinya tersebut. Is it? Di waktu yang sama di sebuah bar, terlihat si pelatih yang sedang mengancam kakaknya Jeremy agar dia bisa menyuruh Jeremy untuk tidak mendekati putrinya yang bernama Janice. Karena kalau dia melihat Jeremy mendekati putrinya, dia tidak akan segan untuk membunuhnya. Mendengarkan hal itu, kakaknya Jeremy langsung berjanji dan juga memastikan kalau dia tidak akan membiarkan adiknya mendekati putrinya. Dan kalau hal itu terjadi, maka dia sendiri yang akan mengusir Jeremy dari kota ini. Keesokan harinya dalam perjalanan Charlie menuju rumah David untuk bekerja, dia melihat Amy yang sedang berjogging. Mereka pun sengaja melambatkan mobilnya untuk menikmati sensasi bokong Amy yang sedang berjogging. Di sini Amy nampak tidak mendengar suara deru mobil karena dia sedang memakai headset. Setelah dirasa puas menikmatinya, Charlie pun menyuruh Norman untuk membunyikan klakson. Tidak berselang lama ketika mereka sedang bekerja, mereka langsung menatap Amy yang baru saja kembali setelah berjogging. Sesampainya di rumah, Amy pun mengatakan kepada David kalau dia merasa dilecehkan oleh Charlie dan juga teman-temannya yang menatapnya dengan mesum. David yang mendengar hal itu meminta Amy untuk berpakaian lebih sopan agar dirinya lebih dihargai. Namun Amy tidak mau menuruti saran David dan malah mengatakan kalau dia berpakaian seperti itu untuk menyenangkan David. Tapi di sini David kembali mengatakan kalau dirinya tidak butuh itu karena dia bisa melihat Amy telanjang bulat kapan saja dia mau. Amy yang mendengarkan hal itu langsung merasa kesal karena merasa suaminya tidak membelanya. Dia pun segera pergi untuk mandi. Namun sebelum mandi, dia malah membuka jendelanya dan memamerkan tubuh indahnya kepada Charlie dan juga teman-temannya. Singkat cerita, ketika Charlie CS telah pulang, David pergi ke kota untuk menghubungi kliennya. Namun dalam perjalanannya, David bertemu kembali dengan para pekerjanya tersebut. Kemudian Norman meminta David untuk mendahului mobilnya, dan saat David menyalip mobilnya itu, dia hampir saja menabrak sebuah batang pohon yang sedang diangkut oleh sebuah mobil. Lalu sambil menunggu mobilnya diperbaiki, David pun menelpon kliennya dan mengatakan kalau dia meminta waktu untuk bertemu karena saat ini dia sedang mengalami sebuah musibah. Tidak lama kemudian, David melihat seorang perempuan bernama Janice yang menghampiri Jeremy dan juga anjingnya. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh kakaknya Jeremy yang langsung menyuruh Janice pulang. Tidak hanya itu, dia juga menampar Jeremy agar tidak dekat-dekat lagi dengan Janice karena dia khawatir dengan keselamatan
keselamatan adiknya itu jika ayah Janice mengetahuinya. Kemudian seorang mekanik menghampiri David dan mengabarkan kalau mobilnya sudah selesai diperbaiki. Keesokan harinya David diajak Amy untuk pergi ke sebuah gereja. Saat seorang pastor sedang membacakan khutbah Alkitab, David malah pergi keluar dan tidur di dalam mobil. Kemudian David dihampiri oleh Charlie. Di sini Charlie mengatakan kenapa dia keluar saat pastor sedang membaca ayat Alkitab. Lalu David menjelaskan kalau dia tidak mempercayai agama. Mendengarkan hal itu, David menjadi kesal dan kembali mengatakan kalau dia seharusnya menghargai pastor tersebut karena telah menyusun materi khutbahnya selama beberapa hari. David yang merasa kalau Charlie adalah orang yang taat agama, dia pun langsung mengingatkan Charlie tentang salah satu ayat Alkitab yang memiliki arti, "Janganlah kamu mengganggu istri tetanggamu." Mendengarkan hal itu, Charlie menjawab bagaimana kalau ternyata istri tetangganya lah yang menggodanya. Malam harinya saat David yang akan mengganti pakaian, dia pun dikejutkan dengan kucing istrinya yang sudah mati tergantung. Amy yang melihat suaminya syok setelah membuka lemari pakaian, dia pun bergegas melihatnya sendiri. Dan betapa terkejutnya Amy melihat kucing kesayangannya mati tergantung di dalam sebuah lemari. Amy yang merasa tidak percaya tentang apa yang sudah terjadi, dia pun membuka lantai salah satu rumahnya. Terlihat dia mengambil sebuah pistol peninggalan ayahnya. Untuk berjaga-jaga, barangkali keadaan jadi lebih buruk. Keesokan harinya, Amy mendesak David untuk mencari pelaku pembunuhan kucingnya. Di sini David mengiyakan keinginan istrinya itu. Lalu David menghampiri Charlie dan menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu di dalam rumah. Kemudian saat mereka sedang beristirahat, Amy datang dan membawa beberapa botol bir untuk mereka. Lalu Amy mengatakan kalau kucingnya telah mati tergantung di lemari. Amy langsung bertanya apakah salah satu dari mereka melihat siapa pelaku pembunuhan kucing itu. Namun mereka semua menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian Charlie mengajak David untuk ikut berburu esok hari. Terlihat David di sini mengiyakan ajakan dari Charlie untuk berburu. Keesokan harinya terlihat David yang pergi berburu dengan mereka. Sesampainya di hutan tempat mereka berburu, David malah ditinggalkan. With innovation and they beat him with fortitude that they never uttered. Wow. David yang sendirian terus berteriak mencari Charlie dan juga teman-temannya. Di sini David hampir saja terkena tembakan dari Chris dan juga Big yang mencoba menembak sebuah rusa. Lalu mereka menghampiri David dan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. David di sini menjawab kalau dia baik-baik saja. Dan setelah itu, mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari rusa yang kabur tadi. Di sisi lain, Amy yang baru saja mandi setelah berjogging, dia pun mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Setelah dibuka, rupanya itu adalah Charlie. Amy yang merasa tidak enak menerima tamu karena suaminya sedang tidak ada di rumah, dia pun mencoba mengusir Charlie. Namun di sini Charlie bersikeras untuk masuk ke dalam rumah Amy. Setelah berhasil masuk, Charlie langsung duduk di kursi rumah Amy. Di sini Amy langsung bertanya apa yang Charlie inginkan. Tanpa banyak basa-basi, Charlie langsung menghampiri Amy. Dia memaksa Amy untuk memberikan sensasi segar susu putih miliknya. Di sini Amy mencoba melawan dan juga meronta, namun dia kalah tenaga. Hingga akhirnya Charlie berhasil menikmati susu putih milik Amy. Sesaat setelah Charlie selesai menikmatinya, tiba-tiba Norman datang dan langsung menyalakan musik piringan hitam. Dia pun langsung meruda paksa Amy saat itu juga. Amy yang diruda paksa terus berteriak meminta tolong kepada Charlie, namun Charlie tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sadar telah melakukan hal yang sama seperti Norman. Setelah puas menikmati kesegaran susu putih Amy, mereka pun segera meninggalkan Amy yang menangis histeris di lantai. Di waktu yang sama, David yang telah ditinggalkan oleh Charlie dan juga teman-temannya saat itu juga mencoba mencari tumpangan untuk pulang. Tiba-tiba seorang polisi yang kebetulan lewat langsung memberinya sebuah tumpangan. Sesampainya di rumah, David langsung mengeluh kepada istrinya kalau dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Amy yang masih syok karena sudah diperkaos, dia pun melampiaskan amarahnya kepada David. Dia mengatakan kalau David seorang pengecut yang hanya bisa mengeluh. Mendengarkan hal itu, David pun langsung memarahi Amy. You fucking redneck hillbilly. You're a coward. No, I'm not. Yeah. God, quiet! I was
trying to get them to talk. Tidak lama, David melihat Amy yang menangis dan dia pun langsung memeluknya dan meminta maaf karena dia telah memarahinya. Di sini Amy tetap tidak menceritakan kalau dirinya sudah diperkaut. Keesokan paginya terlihat David yang memecat Charlie CS dengan alasan kurang rajin. Di sini David memberikan pesangon kepada mereka dengan nominal yang cukup besar. Karena mendapatkan pesangon yang cukup besar, dengan senang hati Charlie pun menerima keputusan David. Malam harinya, David dan juga Amy pergi menonton pertandingan rugby yang ada di sana. Di sisi lain terlihat Janice yang menghampiri Jeremy. Di sini Janice mencoba merayu dan mengajak Jeremy untuk berjalan-jalan. Mereka pun pergi ke lapangan basket agar bisa berduaan. Kembali ke David dan juga Amy. Saat menonton pertandingan itu, terlihat Amy yang masih trauma dengan kejadian kemarin. Lalu terlihat si pelatih yang sibuk mencari Janice ke sana kemari sampai salah satu teman Janice mengatakan kalau tadi dia melihat Janice pergi bersama Jeremy. Mendengarkan hal itu si pelatih langsung naik darah dan bergegas untuk mencarinya kembali. Jeremy yang mendengar suara ayah Janice yang mencarinya sampai ke lapangan basket, dia pun langsung membungkam mulut Janice agar tidak ketahuan. Namun sayangnya hal itu malah membuat Janice tidak bisa bernafas hingga dia akhirnya meninggal dunia. Si pelatih yang tidak kunjung menemukan Janice, dia pun meminta bantuan teman-temannya. Di sisi lain, Amy yang sangat shock lalu meminta David untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, saat dalam perjalanan pulang, David sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Dia pun bertanya apakah kau baik-baik saja. Namun secara tidak sengaja, mobil yang dia kendarai menabrak seseorang. Dan setelah dicek, ternyata dia menabrak Jeremy hingga tulang tangannya menonjol keluar. David yang panik lalu membawa Jeremy pulang dan akan memanggil ambulan ke rumahnya. Sementara itu pelatih dan juga Charlie mengetahui keberadaan Jeremy dari siaran radio. Siaran radio itu mengatakan kalau telah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan Jeremy dan saat ini mereka memanggil sebuah ambulan untuk datang ke rumah David dan juga Amy. Mendengarkan siaran itu, mereka pun langsung pergi ke rumah Amy untuk menangkap Jeremy. Sesampainya di rumah Amy, mereka berbicara dengan baik kalau saat ini mereka sedang mencari Jeremy. Namun David malah salah paham dan menolak untuk membiarkan Jeremy keluar. Di sini David takut mereka akan menghakiminya karena telah menabrak Jeremy. Mendengarkan David yang tidak mau membiarkan Jeremy keluar, mereka pun mencoba masuk dengan cara menghancurkan pintu dan juga jendela rumahnya. Tidak berselang lama, seorang polisi datang menghampiri mereka. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu dengan berapi-api si pelatih menjawab kalau dia ingin bertemu Jeremy untuk menanyakan keberadaan putrinya. Mendengarkan hal itu, polisi mencoba menenangkan mereka dan dia juga akan mencoba untuk bicara baik-baik kepada David agar mau membiarkan Jeremy keluar. Si polisi mencoba berbicara dengan David, namun David tetap tidak mau membiarkan Jeremy keluar. Hingga pelatih yang sudah kehilangan kesabaran, dia pun langsung menembak mati polisi tersebut. David dan juga Amy pun seketika menjadi panik ketika mengetahui si polisi sudah tewas ditembak. Di sini David meminta Amy untuk mengambil pistol peninggalan ayahnya, sedangkan dia akan mencoba berbagai cara agar mereka tidak masuk ke rumah. Ketika David sedang memanaskan minyak panas, dia dikejutkan dengan suara ledakan. Ternyata suara ledakan itu bersumber dari mobilnya yang ditembak oleh Charlie. Lalu terlihat Chris yang berhasil memecahkan jendela dan mencoba untuk masuk. David yang melihat hal itu langsung memaku tangan Chris. Kemudian David yang melihat si pelatih hendak masuk lewat jendela yang lain, David pun langsung menyiramnya dengan minyak yang sudah dia panaskan. Hal itu membuat si pelatih berteriak kesakitan. David yang merasa keadaan sudah sangat kacau, dia pun mencoba menyalakan musik dari piringan hitam sebagai tanda kalau dia menantang mereka.
Charlie yang merasa diejek oleh David yang menyalakan musik, dia pun langsung menabrak rumah David dengan mobil. Mendengar suara tembakan dari atas, David langsung bergegas menemui Amy. Dia mencoba menenangkan Amy untuk menghemat peluru pistolnya. Lalu dia pun kembali ke bawah untuk melihat situasi. Sementara itu Norman yang melihat Amy berada di lantai atas, dia pun mencoba mengambil tangga untuk masuk ke lantai atas. Kembali kepada David yang sudah berada di lantai bawah, dia terkejut melihat tembok rumahnya yang sudah berhasil dijebol oleh Charlie CS. Terlihat David segera bersembunyi di balik tembok. Saat si pelatih mendekat dengan membawa senjatanya, dengan sigapnya David berhasil mengambil senjata tersebut dan menembak mati si pelatih. David yang melihat Big terus mendekat, dia mencoba menembaknya, namun naas peluru senjatanya telah habis. Untungnya di dekat David terdapat sebuah tongkat golf. Dengan cekatan David mengambilnya dan langsung memukul Big hingga tewas. Di sisi lain, Norman yang telah berhasil masuk ke ruangan Amy, dia mencoba untuk memperkaosnya lagi. David dan juga Charlie yang mendengar teriakan Amy langsung bergegas menemuinya. Terlihat David langsung menjauhkan Norman dari istrinya itu, dan Charlie yang masih mencintai mantannya itu, dia pun langsung menodongkan senjatanya kepada Norman. Dia merasa kesal karena Norman mencoba memperkaos Amy lagi. Tepat saat itu, mereka berdua saling menodongkan senjata. Amy yang masih merasa kesal karena sebelumnya telah diruda paksa oleh Norman, dia pun langsung menembak Norman begitu ada kesempatan. Setelah itu David dan juga Charlie pun langsung berduel. Terlihat David dihajar habis-habisan oleh Charlie. Saat Charlie hendak menembak kepala David, Amy datang sambil menodongkan pistolnya kepada Charlie. Namun Charlie dengan santainya menjawab kalau seharusnya senjata itu pelurunya sudah habis saat ini. Tepat saat Charlie lengah, tiba-tiba David menampol kepala Charlie dengan sebuah jebakan beruang. Hal itu membuat Charlie tewas seketika. Akhirnya, semua orang yang menyerang rumah mereka tewas di tangan David. Terlihat gudang rumah mereka pun yang sudah dilalap si jago merah. David dan juga Amy saat ini berencana kembali ke kota untuk membuka lembaran baru. Dan film pun bersambung sampai di sini.